mulai dari tadi pagi sampai bahkan pada malam hari ini, bahwa ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan saya klarifikasi pada malam hari ini. Yang pertama, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sebagai seorang ibu dari Nadia Ryukaho, pada kesempatan malam hari ini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya yang telah saya rugikan. Yang kedua, mungkin kepada anak saya yang sangat saya kasihi dan saya cintai, Nadia Ryukaho. Pada kesempatan malam hari ini, Mama ingin memohon maaf, meminta maaf karena kejadian ini. Nama kamu sudah ikut di dalamnya, ikut terseret, dan bahwa sebetulnya ini adalah murni semua kesalahan saya. Mungkin saya ceritakan kronologisnya dari awal, bahwa akun Facebook Nadia Ryukaho itu juga saya yang mainkan. Di saat itu saya menawarkan dari 2 tahun yang lalu, menawarkan kue, menawarkan roti, menawarkan tar susu. Itu semua adalah saya yang memegang akun anak saya. Karena saya berpikir kalau saya menawarkan atas nama dia, tentu saja orang banyak yang membeli, orang banyak yang memesan. Oleh sebab itu, saya juga membagikan nomor WA saya 081-353-767756, bahwa itu adalah betul-betul nomor WA saya yang terdaftar di Telkomsel atas nama Roska Leonita dan bukan atas nama anak saya. Jadi di kesempatan ini saya juga ingin mengklarifikasi bahwa semua tawaran mobil yang saya jual mengatasnamakan hadiah untuk anak saya atas nama RCTI, bahwa itu murni perbuatan saya dan tidak ada sangkut pautnya sedikit pun oleh Nadia Ryukaho. Contoh saja, saya menawarkan mereka, tentu mereka ingin menelpon dan mendengar suara. Jadi saya berpura-pura menjadi seorang Nadia Ryukaho. Jadi, halo, selamat malam. Oh iya, ini Nadia. Gimana kak? Atau gimana om? Itu semua adalah murni suara saya. Dan jika video call, itu betul-betul misalnya saya hanya memberitahukan kepada dia, Dek, ada orang yang mau beli kue. Atau Dek, ada orang yang mau melihat apakah betul usaha ini milik Adek. Jadi mari kita sama-sama kok video call kok, biar dong lihat muka Sa. Tetapi itu hanya berlangsung 1 atau 2 detik saja. Setelah itu saya matikan. Nanti setelah itu baru saya melanjutkan via pembicaraan lewat telepon. Yang selanjutnya lagi, jikalau saya meminta para korban untuk transfer ke rekening atas nama Tenga Araminta Nadia Ryukaho, rekening itu semua dikelola oleh saya. Baik ATM-nya, M-Banking dan lain-lain itu semua dikelola oleh saya tanpa sepengetahuan dia. Karena kalau rekeningnya dia itu ada di Bank NTT, dan semua rekening yang oleh para korban transfer ke rekening BRI-nya dia, semuanya saya yang kelola dan saya pegang. Sekali lagi saya mungkin klarifikasi dari awal, bahwa nomor HP 081353767756 adalah murni nomor saya dan tidak pernah dipegang oleh Nadia sama sekali. Jikalau ada orang bilang ada pembicaraan dengan Nadia, itu adalah saya yang menyamar sebagai Nadia. Yang kedua, kalau video call juga tidak pernah durasinya lebih dari 1 atau 2 detik. Bahkan hanya kadang-kadang hanya lihat Nadia say hello hanya karena saya bilang, oh ini orang mau beli kue, oh ini orang mau ini. Tapi untuk penjualan mobil atau apa itu tidak ada sama sekali. Itu juga semua paksaan dari saya.
Mungkin namanya sebagai seorang anak, dia hanya mendengar, oh ya pasti tidak mungkin seorang mama ingin atau mau menjatuhkan dia. Pasti pikiran Nadia waktu itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan juga di sini bahwa semua korban yang tadi ada diberitakan maupun yang tidak ada diberitakan, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pemberitaan ini sudah berlangsung dari tadi pagi bahkan sampai malam ini. Dan sekali lagi saya berjanji untuk menyelesaikannya dan bertanggung jawab secara penuh. Tetapi mungkin tidak satu kali sekaligus. Mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi. Tetapi yang saya mau katakan di sini, terima kasih juga untuk yang mau menerima seperti cicilan atau apa yang sudah saya selesaikan. Tetapi yang belum, saya tetap akan bertanggung jawab dan tetap akan menyelesaikannya. Mungkin dari saya itu saja yang saya ingin klarifikasi. Yang pasti saya ingin tekankan lagi sekali lagi bahwa anak saya, Tenga Araminta Nadia Riukaho, tidak terlibat sedikit pun dalam kasus ini, dan ini murni kesalahan saya. Dan semuanya itu saya lakukan karena saya berpikir saya memakai nama dia, pasti orang-orang akan lebih cepat tertarik atau orang-orang akan lebih percaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Roska. Tadi merupakan ungkapan hati dari klien kami. Dan saya ingin mempertegas kembali bahwa anak dari klien kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam masalah yang ibunya hadapi. Untuk itu, berdasarkan keterangan dari klien kami, untuk Saudara Esther Roko dengan akun Facebook Esther Rokonya sendiri, akun pribadinya, yang sempat membuat postingan mempermalukan klien kami, secepatnya akan kami laporkan baik secara perdata maupun pidana, karena hal tersebut sangat merugikan klien kami baik psikis dan mempengaruhi anaknya juga sendiri, karena dalam postingan tersebut tidak hanya menyebutkan klien kami tapi juga menyebutkan anak dari klien kami. Mungkin dari saudara Oki mempertegas. Baik, terima kasih teman-teman media. Pada malam hari ini sudah mendengar sendiri klarifikasi dari klien kami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami ini adalah murni perbuatan klien kami sendiri. Untuk itu ada pemberitaan-pemberitaan yang menyinggung tentang anak dari klien kami, bahwa perbuatan-perbuatan itu juga terlibat atas nama Nadia. Itu semua pada dasarnya tidak. Itu murni perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Juga ada beberapa pemberitaan yang menyinggung persoalan ini di luar dari juga ada beberapa pemberitaan di media yang menyinggung perkara gugatan cerai dan residivis penipuan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh klien kami. Saya mau tegaskan bahwa pokok perkara ini sama sekali tidak ada kaitannya. Untuk itu kita jangan menyebarluaskan pemberitaan-pemberitaan yang menekan psikis daripada klien kami. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih rekan Oki. Dan sebagai mempertegas bahwa kami akan mengambil langkah hukum, Ibu Roska sudah membuat surat kuasa di kantor advokat kami, kantor advokat bersama, mungkin saudara melihat, dan sudah ditandatangani di atas materai. Dalam waktu dekat ini, jika saudara Esther Roko tidak mengklarifikasi, kemungkinan besar laporan polisi akan kami buat. Sekian.